akan menjelaskan manfaat belajar motorik, proses dan tujuan, tahap belajar motorik, perkembangan belajar motorik. Di sini saya akan menjelaskan manfaat belajar motorik. Agar atlet dapat memperoleh kemampuan keterampilan, kemudian berlatih untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Pada saat ini, setiap lembaga pendidikan dituntut menekankan pembelajaran motorik bagi para siswa, karena pembelajaran atau belajar motorik sangat berkaitan dengan perkembangan kehidupan mereka di sekolah maupun lingkungan di rumah. Dengan kata lain, pembelajaran motorik di sekolah bukanlah kegiatan yang sia-sia. Manfaat belajar motorik di sekolah terhadap siswa diantaranya adalah contohnya otot-otot bergerak dengan otak. Para siswa dapat menemukan hiburan yang nyata sehingga selalu merasa senang, seperti bermain bola, melipat kertas, berenang, dan seterusnya. Beranjak dari kondisi lemah ke kondisi kuat dan membangun tingkat rasa percaya diri siswa sehingga mempengaruhi prestasi belajarnya menjadi lebih baik. Siswa dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah dan luar sekolah, menunjang keterampilan siswa dalam berbagai hal. Siswa dapat bersikap mandiri dan berdikari sehingga menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi tanpa banyak bergantungan kepada orang lain. Memberi perubahan yang permanen, tingkah lakunya adalah misalnya seperti perubahan tingkah laku yang seperti misalnya kita harus mengakui kesalahan kita yang seperti misalnya kita melakukan gerakan yang salah, terus kita harus berubah atau berubahnya gerakan yang salah tadi menjadi benar dan lebih baik. Itulah yang dimaksud perubahan permanen. Proses dan tujuan, proses tahap demi tahap. Proses latihan mencapai keterampilan gerak inilah yang dinamakan proses belajar gerak atau motorik. Pada dasarnya belajar gerak atau motor learning merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Proses yang meliputi pengendalian atau koordinasi, pengaturan atau kondisi fisik, faktor yang mempengaruhi fisiologi, psikis, hasil yang untuk mendapatkan suatu gerakan yang baik. Tujuan belajar motorik adalah salah satu dari tujuan belajar motorik selain
selain untuk menguasai materi, keterampilan yang dilengkapi atau belajar juga agar keterampilan yang telah dikuasai tetap dapat dipertahankan. Contoh proses dan tujuan adalah contohnya mata dan tangan. Contohnya di sini mata kita melihat dan tangan kita akan menggapai apa yang kita lihat itu. Semacam itulah contoh atau atau proses dan tujuan pembelajaran motorik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, yang ketiga, tahap belajar motorik. Tahap belajar motorik kognitif ditandai oleh usaha terutama pelaku untuk keterampilan baru yang paling lambat dan tidak tepat, di mana pada tahap kognitif ini akan membentuk tahap rangsangan tugas pembelajaran gerak yang harus disesuaikan dengan seseorang yang dilibatkan. Tahap belajar ini akan membantu dalam menentukan apa dan bagaimana melalui pola pikir yang baik kognitif. Tahap belajar ini merupakan tahap di mana seseorang sedang menerima rangsangan pada alat-alat reporternya sebagai masukan bagi sistem memorinya. Contohnya tidak bisa langsung, misalnya seperti contohnya seperti tidak langsung itu sepertinya kita memberikan atau menunjukkan kata benda dan kemudian bantu dia mengenai subjek kata benda tadi dan sebenarnya dan berikan kepadanya sebenarnya kata benda tadi di dunia nyata. Itu yang dinamakan tidak bisa langsung. Yang asosiatif, permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Tahap asosiatif adalah pelajar atau atlet mampu memberikan rangsangan yang baik dari informasi untuk mendeteksi dan memperbaiki gerakan yang salah ketika melakukan penampilannya. Contohnya di sini seperti menaiki sepeda. Contohnya yang dimaksud menaikkan sepeda seperti kita melakukan memegang stang, mengayunkan sepeda. Itulah contoh yang asosiatif untuk memperbaiki gerakan yang kita lakukan. Yang ketiga,
otomatis penampilan mencapai tingkat kecakapan yang paling tinggi dan telah menjadi otomatis. Baik, yang keempat, perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otak anak. Dimaksud perkembangan motorik, kematangan saraf dan otot anak, yaitu sarafnya telah matang dan ototnya sudah disebut seperti telah kuat, di mana perkembangan motorik adalah dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Di mana motorik kasar gerak yang menggunakan otot-otot yang lebih besar, tidak begitu menekankan ketetapan dan banyak menggunakan anggota tubuh. Contohnya seperti lari, lompat, lempar, naik turun naik tangga, berlari, menendang, duduk, berdiri, merangkak, itulah seperti contohnya. Berarti itu bukan gerakan statis. Sedangkan motorik halus dapat lebih berkembang jika ada bantuan stimulasi dari orang sekitarnya. Contohnya menjahit, menggunting, menulis, memasukkan benang ke lubang, serta membuka dan menutup kancing pakaiannya. Merupakan gerakan yang sangat tepat dan akurat, serta menggunakan otot-otot yang lebih kecil dan cenderung manipulatif. Itulah perkembangan perkembangan motorik yang bisa saya sampaikan. Baik, hanya itu yang bisa saya menjelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.